Sakti Mandraguna, terutama di Pulau Jawa. Di antara banyaknya pendekar-pendekar di Nusantara, ada 5 pendekar yang paling sakti mandraguna. Hari ini kita akan membahas siapa sajakah 5 pendekar yang paling sakti di Nusantara. Nomor 1. Gajah Mada. Gajah Mada merupakan panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Menurut berbagai sumber mitologi, kitab dan prasasti dari zaman Jawa kuno, ia memulai karirnya pada tahun 1313 dan semakin menanjak setelah peristiwa pemberontakan Rakuti pada masa pemerintahan Srijaya Negara yang mengangkatnya sebagai patih. Ia menjadi Mahapatih pada masa Ratu Tribhuwana Tunggadewi dan kemudian sebagai Amangkubumi atau Perdana Menteri yang mengantarkan Majapahit ke puncak kejayaannya. Gajah Mada terkenal dengan sumpahnya, yaitu Sumpah Palapa, yang tercatat di dalam para raton. Ia menyatakan tidak akan memakan palapa sebelum menyatukan Nusantara. Salah satu ilmu kesaktian yang dimiliki Gajah Mada adalah ilmu Saipi Angin dan Aji Mundri. Saipi Angin itu dimiliki oleh Gajah Mada untuk bertapa. Dia bisa bertapa di bawah atau di balik air terjun, atau di bagian atas yang ada ceruknya, tergantung suasana hatinya. Dia bisa di bawah dan di atas menggunakan aji ilmu Saipi Angin. Sedangkan dengan ajian Aji Mundri, Gajah Mada bisa menghilang, sehingga menyebabkan Gajah Mada seringkali tidak kelihatan. Dia bisa mendatangkan kabut tebal sehingga orang lain tidak bisa melihat. Biasanya Gajah Mada menggunakan ilmu tersebut untuk bertapa agar lebih tenang dan tidak terganggu. Nomor 2. Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi adalah putra Prabu Dewa Niskala, putra Mahaprabu Niskala Wastu Kencana, lahir tahun 1401 Masehi di Kawali Ciamis, mengawali pemerintahan zaman Pakuan Pajajaran Pasundan yang memerintah kerajaan Sunda Galuh selama 39 tahun, yaitu di tahun 1482 sampai 1521. Pada masa inilah Pakuan Pajajaran di Bogor mencapai puncak perkembangannya. Konon dikisahkan Prabu Siliwangi saat bertapa ketika sedang beristirahat di dekat sebuah air terjun bernama Curug Sawer. Beliau didatangi oleh sesosok harimau putih jadi-jadian, sehingga terjadi pertarungan antara Prabu Siliwangi dan harimau putih jadi-jadian itu. Keduanya bertempur habis-habisan, hingga akhirnya karena kesaktiannya Prabu Siliwangi bisa menaklukkan makhluk jadi-jadian tersebut. Sebagai imbalan atas kemenangan Prabu Siliwangi, Siluman Harimau Putih kemudian memberikan pusaka berupa sebuah kulit harimau sakti. Dengan pusaka tersebut, konon Prabu Siliwangi bisa terbang layaknya burung, dapat menghilang, serta dapat berjalan sekencang angin. Selain itu, pusaka itu memberikan kuasa pada Prabu Siliwangi untuk memerintahkan bala tentara astral. 3.
Prabu Brawijaya V. Prabu Brawijaya V adalah raja terakhir Kerajaan Majapahit versi naskah-naskah Babad dan Serat yang memerintah sampai tahun 1478. Prabu Brawijaya V adalah merupakan tokoh yang nyata dan sangat legendaris. Beliau sering disebut-sebut atau dianggap sama dengan Bhre Kertabumi, yaitu nama yang ditemukan dalam penutupan naskah para raton. Meskipun demikian, ada pendapat lain yang mengatakan bahwa Brawijaya cenderung identik dengan Dyah Ranawijaya, yaitu tokoh yang pada tahun 1486 mengaku sebagai penguasa Majapahit, Jenggala, dan Kediri setelah berhasil menaklukkan Bhre Kertabumi. Setelah Majapahit kalah berperang dengan kerajaan Kediri dan sebelum istana kerajaan dihancurkan oleh pasukan lawan, Prabu Brawijaya V akhirnya melarikan diri dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan jalan bertapa moksa. Nomor 4. Prabu Jayabaya. Prabu Jayabaya adalah Raja Kediri yang memerintah sekitar tahun 1135 sampai 1157. Pemerintahan Jayabaya dianggap sebagai masa kejayaan Kediri. Prabu Jayabaya terkenal sakti mandraguna. Salah satu hal yang menjadi kelebihannya adalah beliau bisa meramal. Ramalan Jayabaya adalah ramalan tentang keadaan Nusantara di suatu masa pada masa depan. Dalam ramalan Jayabaya itu dikatakan akan datang satu masa penuh bencana. Gunung-gunung akan meletus, bumi berguncang-guncang, laut dan sungai akan meluap. Ini akan menjadi masa penuh penderitaan, masa kesewenang-wenangan dan ketidakpedulian, masa orang-orang licik berkuasa dan orang-orang baik akan tertindas. Tapi setelah masa yang paling berat itu akan datang zaman baru, zaman penuh kemegahan dan kemuliaan, zaman keemasan Nusantara. Dan zaman baru itu akan datang setelah datangnya Sang Ratu Adil atau Satria Piningit. Nomor 5. Semar atau Sabdo Pangon. Semar atau yang dikenal dengan Kiai Lurah Semar Bodronoyo dan mendapat julukan juga Sabdo Palon Noyo Ginggong adalah salah satu tokoh punakawan dalam pewayangan Jawa dan Sunda. Diyakini juga raganya menghilang secara moksa setelah ia merasa kecewa berat karena Prabu Brawijaya V memutuskan untuk menjadi seorang mualaf. Kedekatan Semar dengan Prabu Brawijaya V diceritakan dalam kitab Jayabaya. Ia sering dijadikan penasihat raja-raja yang berkuasa di tanah Jawa dan konon sebagai pengasuh para kesatria Mahabharata dan Ramayana. Tapi sosok Semar memang tidak ditemukan dalam naskah asli kedua Wiracarita tersebut, hanya terdapat dalam kisah-kisah pujangga Jawa. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Jika kalian ingin mendapatkan info video terbaru dari channel Jalan-Jalan Unik.